Shalom bagi kita sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari ambil waktu sejenak, persiapkan hati dan dengarkan firman Tuhan. Dari Pengkhotbah 3 ayat 14, Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Selama hidup ini, pernahkah kita berdiam sejenak dan bertanya-tanya, mengapa matahari dan bulan serta bintang secara bergantian menyinari bumi? Bagaimana musim-musim datang dengan tepat waktunya? Begitu juga adanya kita saat ini. Apakah hanya sebuah kebetulan semata? Banyak di antara kita yang mungkin menganggap segala sesuatunya ada berdasarkan kebetulan, entah itu kejadian yang baik maupun buruk. Merasa hal-hal lainnya juga tidak bertahan lama atau memiliki skala waktu yang sementara, seperti layaknya manusia yang pada masanya akan meninggalkan dunia. Dengan sifat kebetulan dan sementara ini, dapatkah kita menemukan arti dari hal tersebut? Seorang raja Israel ketiga, pada masa tuanya yang telah melewati banyak hal, menuliskan semacam diary kehidupannya. Raja Salomo tahu dan yakin adanya seseorang yang telah mengatur berbagai peristiwa dunia ini. Dari awal hingga akhirnya telah disusun dan tidak ada kuasa yang mampu mengubahnya. Ia telah merasakan secara langsung ada waktunya bahagia, menangis, mencari, membiarkan, bertemu, berpisah, dan masih banyak lagi. Sehingga bagian ini ia mengakui tidak ada yang disebut dengan kebetulan. Ia percaya Allah berdaulat atas masa untuk setiap apapun di bawah langit. Dengan pengaturan waktunya yang tidak berdasarkan periode tahun, bulan, hari ataupun waktu 24 jam seperti sekarang ini, melainkan ditetapkan berdasarkan waktu Tuhan. Penetapan waktu Tuhan pula menyatakan adanya sifat sementara sebagai pertanda kemahakuasaan Allah dan ketergantungan manusia kepadanya. Lantas, sudahkah kita yakin akan kedaulatan Allah? Mungkin saat ini masih ada yang merasa kebetulan lahir di tengah keluarga yang kelihatannya banyak kekurangan, merasa pergumulan dihadapi tidak ada ujungnya dan masih banyak lagi. Firman Tuhan hari ini telah berbicara dengan jelas mengenai arti hidup di bawah kedaulatan Allah. Keberadaan setiap individu adalah berharga, terlebih kita yang telah menerima anugerah keselamatan. Perlu diketahui lebih dalam, di mana Allah telah memilih orang benar jauh sebelum dunia diciptakan. Menjadi bukti, bukan kebetulan manusia yang penuh dosa dapat kembali disucikan melalui karya penebusan Kristus. Bahkan, seharusnya kita menerima hukuman kekal. Namun karena kasih Allah kita mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi tidak menutup adanya penderitaan sementara, seperti merasa kesulitan, menangis karena usaha bangkrut, kecewa dengan rekan kerja atau pelayanan, dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, terdapat waktu berbahagia karena keberhasilan, prestasi, ketenaran, dan semacamnya. Semua itu akan berbalik 180 derajat karena penetapan dan janji Tuhan pasti akan terjadi sesuai dengan waktunya. Tidak perlu membandingkan diri lebih menderita, lebih hidup senang, lebih berkuasa, dan lainnya. Karena masing-masing telah memiliki porsi yang terbaik dari Tuhan. Bagian terpenting adalah Tuhan selalu ada sejak dahulu, sekarang, dan selamanya. Sedangkan manusia dan dunia adalah sementara. Sadari dan akui akan hal tersebut, maka hati kita menjadi semakin mengerti
bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya, menjadikan kita orang-orang benar yang bersandar penuh dan senantiasa takut akan Dia. Dunia boleh menyatakan kebetulan dan sementara, tetapi Allah adalah Maha Kuasa dan kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.